warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Kembali lagi bersama kami siswi SMK PP Negeri Sari Aceh, kami dari kelompok 12. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Tengku Raisa Jahra. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Saya Pamela Sari. Dan saya Revalina Putri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perempuan zaman now. Menurut kalian gimana sih tentang perempuan zaman now itu? Sosok perempuan zaman now ya, berarti zaman sekarang ya berarti. Perempuan di zaman sekarang ya, dia tidak dipandang lagi secara kecantikan, farasnya saja, enggak. Mereka itu dituntut untuk memiliki kualitas diri, tangguh, mandiri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, begitu. Bila sisi positif, kadang perempuan menggunakan perasaannya untuk mengambil sebuah keputusan sehingga bisa jadi mereka terbawa perasaan yang ke hal yang negatif. Tapi perempuan tangguh tidak seperti itu. Mereka berani, mereka bisa untuk mengambil sebuah keputusan yang mereka hadapi seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana artian dari berani mengambil tanggung jawab? Berani mengambil tanggung jawab ya, masyarakat banyak mengatakan bahwa laki-laki itu lebih dominan dibandingkan perempuan. Hasil perempuan dianggap lemah dan dalam mengambil sebuah keputusan. Berani mengambil tanggung jawab ya, masyarakat banyak mengatakan bahwa laki-laki itu lebih dominan dibandingkan perempuan, tapi tidak begitu. Hasil perempuan dianggap lemah untuk mengambil sebuah keputusan atau tanggung jawab. Enggak. Namun perempuan yang tangguh itu berani, tidak pernah melarikan diri dari masalah sesulit apapun itu. Mereka berani menerima konsekuensinya, gitu. Berarti yang bisa mengambil keputusan bukan cuma laki-laki aja ya, perempuan juga bisa. Perempuan itu sama aja seperti laki-laki, bisa mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang bisa mengambil keputusan dan tanggung jawab, perempuan juga bisa. Jadi perempuan itu sama rata seperti laki-laki, gitu. Tadi kan sudah dikatakan nih bahwa perempuan dituntut memiliki kualitas diri yang tangguh. Menurut kalian gimana sih perempuan tangguh itu? Perempuan tangguh itu ya, dia itu kuat dalam menghadapi segala permasalahan, baik di rumah, di lingkungan kerja, di dunia kerja, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Perempuan yang selalu mandiri dan tidak selalu lari dari setiap masalah, melainkan bersikap mandiri dan teguh. Sosok perempuan seperti ini membuat perempuan semakin disegani dan membantu perempuan untuk bertahan di tengah kehidupan yang keras. Dia itu bisa bertahan diri di lingkungan, ini kan banyak nih di lingkungan sekarang ya, di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita nih ya, kan banyak nih kekerasan gitu, seperti pembegalan, pemerkosaan, pencurian, pencabulan, seperti itu. Kebanyakan ya di masyarakat, masyarakat mengatakan kalau perempuan itu lemah, tetapi kenyataan tidak begitu loh. Perempuan sebenarnya tidak lemah, sebenarnya perempuan itu hebat. Dia lebih bisa dibandingkan laki-laki. Seperti perempuan ini bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh laki-laki, begitu juga sebaliknya. Laki-laki hampir tidak semua pekerjaan perempuan tidak bisa dilakukannya. Seperti nih contohnya, perempuan tuh bisa mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki, seperti mencari nafkah, menjadi kepala keluarga, begitu. Sedangkan laki-laki belum tentu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh perempuan, seperti menyusui, mengurus anak, melahirkan, dan mengurus keluarga, begitu. Berarti kita hebat lah ya, nggak Iya. cuma laki-laki aja. Iya. Di sini kan kita sebagai perempuan nih, jadi posisi kita itu hampir sama seperti laki-laki. Dia hebat, kita juga hebat. Dan seharusnya kita juga harus bersyukur dong Iya, ya. kita harus Karena bersyukur kita diberikan kelebihan. kita harus bersyukur menjadi wanita, karena kita juga hebat. Bukan laki-laki aja yang hebat, kita juga hebat, gitu. Kita kan sama-sama perempuan nih. Gimana sih caranya menjadi perempuan yang tangguh itu? Nah, cara menjadi perempuan tangguh itu yang bisa kalian lakukan, contohnya nih, yang pertama berani mengambil tanggung jawab, terus
melihat sisi positif dari setiap hal, punya pedoman hidup, dan taat kepada Tuhan. Kita kan hidup di era yang serba maju nih. Menurut kalian nih, apakah kecantikan masih menjadi satu-satunya pegangan bagi perempuan? Nah, kecantikan bukan lagi menjadi satu-satunya pegangan yang penting bagi perempuan. Perempuan bukan berarti menjadi sosok yang lemah, lembut, anggun, sederhana, rapi, enak dipandang, dan berwibawa. Berarti jadi perempuan gak harus cantik dong. Nggak gitu juga lah. Kalau kita nggak cantik nih ya, kita tuh nggak dipandang oleh para laki-laki. Jadi gimana ya gitu. Jadi kita tuh harus cantik, harus bisa merawat diri gitu. Di zaman sekarang ya kan banyak tuh laki-laki ya, hampir semua laki-laki gitu. Orang tuh mereka memandang fisik, Bener. memandang fisik ya kan, terutama memandang fisik. Kalau kita jelek nih ya, kita nggak cantik gitu, kita tuh nggak bisa merawat diri, ya mereka itu malu. Seandainya nih ya kita pergi kondangan gitu, pergi kondangan atau jalan-jalan lah gitu kan, kan dia berjumpa tuh dengan teman-temannya gitu, terus ntar ditanya ya kan, itu siapa, kan malu lah dia, sedangkan kita nggak cantik gitu, kita tuh nggak bisa merawat diri, kan malu ya kan gitu. Iya benar, kita sebagai perempuan harus bisa menjaga diri, menjaga penampilan supaya kita dipandang oleh para laki-laki. Nah gitu. Berarti kita harus cantik dong biar dihargai. Iyalah, jadi kan kalau kita nggak cantik itu kan nggak dihargai kan oleh Malu para dia laki-laki dong ya. sekarang gitu. Laki-laki sekarang kan kebanyakannya gimana ya, memandang fisik semua ya kan. Jadi kita harus cantik biar Iyalah dihargai dong ya. tentu. Sekarang kan kalau kita mau perawatan kan sekarang udah mudah, zaman sekarang itu udah bisa operasi plastik. Sekarang skincare juga udah banyak kan. Iya. Skincare gitu. Dengan cara itulah kita menjadi lebih Cantik cantik ya. lah gitu. Gimana sih peran perempuan di era globalisasi seperti ini menurut kalian? Dengan gaya hidup perempuan di era globalisasi seperti ini, sebagian besar wanita tidak memahami perannya dan posisinya dalam masyarakat. Ada juga lupa akan sejarah perjuangan perempuan. Ada pula perempuan yang hidup dengan kebebasan sebebas-bebasnya. Tak jarang mereka para perempuan juga merupakan aturan-aturan dalam masyarakat yang tidak tertulis. Kita nih ya sebagai perempuan itu harus mengikuti era globalisasi sekarang. Peran perempuan tidak hanya dalam keluarga, untuk melayani suami, mengurus anak-anaknya dan sebagai istri, nggak begitu. Di zaman sekarang nih kan semakin maju ya. Sekarang banyak perempuan yang memprofesikan dirinya sebagai wanita karir, gitu kan. Dan kata lain bahwa wanita masa kini dapat berkontribusi dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, dengan tetap memperhatikan tugasnya di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangga, seorang istri dan seorang pengurus rumah tangga lah gitu. Berarti ya hebat dong kesehariannya gitu. perempuannya bisa ngerjain apa aja gitu kan. Iya. Kayak ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurusin suami. Iyalah tentu. Tidak hanya dalam kehidupan masyarakat, secara luas dalam ruang lingkup kehidupan, perempuan menyandang status sebagai mahasiswi. Juga tidak jauh dengan pola kehidupan masyarakat secara umum, masih banyak siswi yang apatis terhadap masalah-masalah lingkungan sekitar yang disebut mahasiswi antisosial. Dalam era globalisasi saat seperti ini ya, ada juga perempuan dapat gelar mahasiswi yang makin memanjakan diri dengan media sosial. Padahal dengan memanjakan media sosial tanpa henti, tentu saja kita otomatis akan menyita waktu seseorang penggunanya apabila penggunanya tersebut adalah seorang mahasiswi di mana dalam usia perkuliahan lebih dituntut untuk produktif. Berarti akan terganggu dong ya belajarnya. Iya, akan terganggu karena pemakaian media sosial ini. Jadi kan kita udah sering nih memakai media sosial. Jadi perkuliahan kita itu udah tidak jadi produktif karena udah terganggu. Iya, seperti itu. Berarti sosial media di era globalisasi dapat berdampak negatif bagi penggunanya. Iya, dampak negatif dari media sosial itu ya dapat mengganggu kesehatan kita,
terutama buat perempuan nih, dapat menyebabkan keterlambatan menstruasi dikarenakan terlalu sering terlambat tidur. Karena lebih mengutamakan media sosial dibandingkan kesehatannya sendiri. Kita tuh bukan tidak diperbolehkan ya untuk menggunakan media sosial, tapi kita tuh harus membagi waktu untuk menggunakan media sosial itu. Jadi kan sekarang zaman modern ya, mengikuti globalisasi, mengikuti zaman. Jadi kita tuh harus mengikuti sosial media juga seperti Instagram, TikTokan. Tapi harus ingat waktu juga kan Harus ya. ingat waktu juga seperti itu. Jadi kita tuh harus bisa membagikan waktu untuk kegiatan di perkuliahan, di sekolah, di sosial media, di rumah. Kita tuh bisa membagikan waktu kita buat istirahat, nggak untuk kegiatan kita aja. Jadi kita tuh harus menjaga kesehatan kita, terutama ya untuk kita tuh harus menjaga kesehatan kita. Gitu. Mengatur pola tidur, Mengatur pola makan pola juga ya. makan. Jadi kan nih kalau kita udah media sosial nih, kan kita tuh udah lupa waktu ya. Apalagi zaman sekarang kan, apalagi remaja-remaja suka scroll TikTok 24 Iya. jam kan sampai lupa tidur. Jadi kita tuh harus bisa membagi waktu. Kan banyak nih anak-anak ya seperti sumuran kita, kan banyak nih yang nggak ini, Udah candu gitu udah ya. kecanduan. Jadi orang itu nggak ingat waktu, orang tuh nggak ingat waktu buat istirahat, makan, menjaga dirinya gitu. Dia tuh nggak bisa mengatur waktunya. Jadi kebanyakan nih ya, karena keseringan nih kita tuh pegang main gadget, habis itu terus Apalagi di zaman sekarang kan remaja-remaja banyak suka main game online gitu Iya. kan. Lebih banyak ngabisin waktunya di game online gitu dong. Jadi kan dong. kebanyakan Gitu ya. nih kan kita pegang handphone ya atau laptop untuk melihat sosial media kita itu, paparan radiasinya kan kuat nih, jadi itu dapat menyebabkan Kerusakan mata ya. pada mata kita. Kita kan sering tuh lihat handphone, laptop gitu. Apalagi kecerahannya tinggi juga kan. Nilainya tinggi. Terus kalau kita nggak bisa mengatur nih pola makan kita karena gadget ini, karena sosial media ini, karena udah kecanduan ya kan, kita nggak bisa mengatur nih pola makan kita. Jadi kan banyak tuh anak-anak seperti kita zaman sekarang ya kan, banyak tuh kecil-kecil udah sakit mata, udah sakit lambung, Banyak yang pakai kacamata banyak juga yang kan. pakai kacamata. Malah di bawah umur kita ya udah banyak yang pakai kacamata kan. Kan. Dah. Jadi kesimpulannya, kita sebagai perempuan harus bisa menjaga diri kita, harus bisa menjaga martabat kita harus mandiri, harus bisa mengambil tanggung jawab sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan pendapat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.